Usikum wa iyaya bitaqwallah innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Selalu saya berwasiat kepada ikhwan akhwat, terutama untuk saya pribadi, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan ketakwaan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-bakhilu man tutrifuhu daw wa lam yusalli. Termasuk orang yang pelit ketika mereka mendengar namaku tidak mengucapkan salawat kepadaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sifat-sifat pelit. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan, di kediaman Haji Ardansyah. Yang pertama ini untuk memperingati hari lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peresmian surau atau musalla Az-Zahra. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satunya di antaranya di dalam hadisnya beliau mengatakan bahwa nanti ada 7 golongan yang akan Allah beri perlindungan dan akan Allah beri naungan ketika tak ada naungan satupun kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Maksud masjid di sini adalah tempat sujud. Sekarang Haji Ardan meresmikan bikin tempat sujudnya sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina. Mudah-mudahan kita juga mendapat keberkahan dari hari ini. Sempat ada yang menggelitik tadi sedikit. Kelihat padahal sudah dikasih peraturan. Hadiahnya jangan diambil sebelum ada instruksi. Ternyata sebelum nyampe instruksinya sudah habis. Di sini kita melihat lucu. Tapi mungkin mereka di sana melihat. Saya sempat membayangkan, andaikan yang menggantung itu, yang digantung-gantung itu adalah tiket syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajar saja kalau yang tadi itu rebutan mengambil. Andai saja saya juga tahu bahwa itu adalah tiket syafaat Rasulullah, saya juga yang ambil. Jadi andaikan kita bisa bayangkan hari ini adalah hari pembagian terakhir syafaat Rasulullah. Dan syafaatnya hanya tinggal 2 yang menggantung di depan. Seperti apa orang yang akan berebut mendapatkan syafaat? Jadi kalau ada yang menganggap bahwa gantung-gantungan itu kurang etis atau apa, kita bisa melihat itu mengandaikan bahwa tiket syafaat Rasul. Wajar kalau kita rebutan. Wajar kalau kita rebutan. Karena kita tidak tahu dan tidak melihat, nah, maka seakan-akan yang direbut hanyalah apa ya? Apa tadi yang disebut? Baskom. Gayung. Ternyata baskom dan gayung itu untuk mengambil air dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu. Ini filosof dari Haji Ardan yang bikin dia. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah pemimpin yang memberi contoh bukan hanya sekedar dari ucapan, tapi dari sikap dan perilaku beliau. Suatu tempo Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, pernah menyampaikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, andai kata Muhammad binti Fatimah mencuri, laqata'tu yadah, aku yang akan sendiri memotongnya. Andai kata Fatimah, anakku, kata Rasulullah, mencuri, aku sendiri yang akan memotongnya. Nah, sekarang ini kita melihat, tapi mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ini pemimpin yang adil dan bisa memberi contoh yang baik. Kalau ketika kena kasus kepada keluarganya, akan mencarikan dalil-dalil untuk pembenaran.
Tapi ketika kena ke orang lain, semua dalil-dalil yang memberatkan akan diberikan kepada si pelaku. Sedangkan ini tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dengan tegas mengatakan, "Lau syarakat Fatimah binti Muhammad, laqata'tu yadah." Andai Fatimah binti Muhammad, maksudnya anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencuri, aku sendiri yang motong. Ini ketegasan dari Rasul sebagai pemimpin, leaders, memberikan contoh dan memberikan bukti. Nah, begitulah kepemimpinan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini patut kita contoh. Ini patut kita contoh. Jangan mentang-mentang kita sebagai bapak kepala rumah tangga kepada anak hanya nyuruh, "Nak, sholat." Sendirinya tidak sholat. "Nak, puasa." Sendirinya tidak puasa. "Nak, ngaji." Sendirinya tidak ngaji. Nah, tapi kalau saya lihat semua ikhwan akhwat di sini nyuruh anaknya ngaji sekaligus bapaknya belajar. Allahumma shalli ala sayyidina. Sahabat itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau lagi ceramah, kalau lagi khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sahabat tidak ada yang berani gerak. Khusyuk luar biasa. Sampai dalam satu riwayat Rasulullah kalau sudah khutbah, itu kepala sahabat itu kayak di atasnya ada burung. Kalau bergerak sedikit saja burung itu lari. Dari saking khusyuknya, dari saking takutnya sahabat kalau sampai bergerak sedikit. Artinya sebenar-benar menghargai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu tempo ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi asik khutbah, lagi asik menyampaikan tentang kiamat, Rasulullah sedang menyampaikan tentang berita-berita penting. Tiba-tiba ada satu orang Badawi berdiri bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah." Orang Badui ini orang kampung. Badui ini orang kampung, orang pedesaan yang ya, kalau ditanya akhlak sama adab itu tidak bisa. Jadi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya, kapan kiamat?" Sahabat kalau sudah lihat Rasulullah khutbah itu tidak ada yang berani ngomong. Ketika ada yang ngomong itu sahabat semua langsung noleh ke orang itu. Berani betul orang ini bertanya ketika Rasulullah dan khutbah. Sahabat sudah mulai jengkel sama sahabat yang nanya, orang Badui ini yang nanya. Kemudian kata Rasulullah, "Apa persiapanmu yang menanya tentang kiamat?" Kiamat ini, kata Rasulullah setelah menjelaskan, kiamat ini sesuatu yang besar. Kiamat ini sesuatu yang mengerikan. Kiamat ini mengerikan sekali. Kemudian kata orang Badui ini mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidaklah mempunyai amal yang banyak untuk menghadapi kiamat. Aku bukan orang yang ahli ibadah, ya Rasulullah. Aku tidak banyak berpuasa. Aku tidak banyak sedekah. Tapi ya Rasulullah, aku cuma punya satu amalanku ya Rasulullah. Andalanku cuma satu." Kata orang lain. Terus dilanjutkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya andalanku adalah aku mencintaimu." Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika hening Madinah, ketika orang ini, "Aku mencintaimu." Modalku adalah mencintai, cinta kepadamu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbab." Di hadis yang lain, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang tergantung dengan siapa ia cintai. Siapa yang ia cintai. Dengar hadisnya ini, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan bahwa orang akan bersama, nanti di akhirat orang itu akan bersama orang yang dicintai. Dengar hadis ini maka sahabat semuanya gembira luar biasa bahwa ini pernyataan resmi dari Rasulullah. Karena semua sahabat mencintai Rasul. Semua sahabat mencintai Rasul, senang bahwa ini ada kepastian bahwa mereka pasti bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah dapat berita ini, semua sahabat menjabat tangan kepada orang Badui. Yang tadinya kesal, tidak jadi.
Allahumma salli ala sayyidina. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang baginda Rasul. Namun ada juga orang yang tidak mendapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Jangan sampai. Salah satunya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itnani la yukallimuhumullah yaumal qiyamah." Ada dua golongan yang tidak akan diajak bicara sama Allah. Artinya tidak dipedulikan sama Allah. Kalau sudah tidak diajak bicara, artinya tidak dipedulikan. Dibiarin sama Allah. La yubali, Allah tidak akan peduli. Siapa? Qati'ur rahim wa jarus. Orang yang suka bertengkar. Orang yang suka bertengkar ini tidak akan diajak bicara sama Allah. Siapa orang yang suka bertengkar? Dikit-dikit tidak cocok. Dikit-dikit debat, dikit-dikit ada masalah, dikit semua orang dipermasalahin. Hal yang benar saja bisa jadi di matanya. Hati-hati. Dan ini tidak pandang bulu. Siapapun bisa kena sama rasa tidak senang kepada Allah. Suka bertengkar. Hati-hati. Ini tidak akan dipandang oleh Allah dan tidak akan dipedulikan oleh Allah. Kalau sudah tidak dipedulikan oleh Allah, maka cenderung tidak mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, qati'ur rahim wa jarus. Tetangga yang jahat. Lihat tetangganya beli Supra X, tetangganya minum sakit kepala. Kok bisa orang itu beli motor baru, mobil baru, sakit kepala? Berapa pil sudah diminum sama orang? Ini hati-hati dengan orang-orang yang semacam itu. Karena orang ini tidak akan mendapatkan peduli dari Allah. Allah tidak akan peduli sama orang. Qati'ur rahim, yang suka bertengkar, wajah rasul, tetangga yang jahat. Ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahmatullah. Kita perlu tahu, saya hanya mengulang cerita sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini orang yang betul-betul menjadi contoh yang paling hebat. Kenapa? Karena dari sebelum lahir saja, beliau itu sudah benar-benar mendapatkan penderitaan. Bagaimana tidak? Ketika abahnya, Sayyidina Abdullah, yang harusnya mendapatkan penghargaan yang luar biasa, tapi sempat masuk ke dalam lotre untuk disembelih. Abdul Muthalib, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini dulu tidak punya banyak anak, sehingga beliau bernazar, wahai Tuhan Ka'bah, kalau seandainya nanti aku punya banyak anak, maka nanti akan aku sembelih satu untukmu. Karena dulu penyembelihan Ka'bah adalah penghormatan terbesar untuk Allah. Dulu penghargaan terbesar kepada Allah adalah menyembelih anak, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, menyembelih putranya siapa? Sayyidina Ismail. Nah, itu dilakukan juga nazar kepada Allah. Sayyidina Abdul Muthalib, ya Allah, kalau seandainya aku nanti punya anak banyak, akan aku sembelih satu. Banyaklah anaknya Sayyidina Abdul Muthalib ini. Ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Abbas, ada Abu Lahab, yang namanya Abul Hakam, ada Haris, banyak laki-laki. Sehingga lupa dengan nazarnya. Sudah besar-besar semua, termasuk Sayyidina Abbas dan Sayyidina Abdullah, ayahnya Rasulullah. Ketika besar semua, baru ingat. Ternyata dulu bapak ini punya nazar. Dipanggil semua anak-anaknya. Anak-anakku, dulu bapak punya nazar. Siapa di antara kalian yang mau dipenggal? Ini urusan mati. Namun karena anak ini luar biasa, taat kepada orang tuanya, kemudian kata anak-anaknya mengatakan, Abah, untuk masalah ini ulun pasrahkan lawan pian. Terserah pian, karena kami ini punya abah. Terserah abah, pilih di antara kami siapa yang mau disembelih. Urusan mati. Sayyidina Abdul Muthalib ini bingung, minta pendapat kepada rahib. Pendeta, akhirnya pendeta itu mengatakan, coba diundi saja, masukkan nama anak-anaknya diundi. Setelah diundi, begitu keluar namanya Abdullah. Allah. Ini anak yang paling disayang. Akhirnya nanya lagi, kita batalin aja lah nazarnya. Gimana cara batalin nazar? Batalin nazar harus diurutin lagi. Masukkan nama unta dan masukkan nama Abdullah.
sesuai dengan nama yang keluar tadi. Begitu di lotre masih keluar namanya Abdullah, harus diganti 10 unta. Ada yang bilang 20 unta. Lotre lagi keluar namanya Abdullah lagi, 20 unta. Lotre lagi keluar namanya Abdullah, sampai riwayat sampai 10 kali. Kalau misalnya 20 unta kali 10, 200 ekor unta. Unta sekarang ini kalau di Mekah sekarang harganya 49 juta. 50 lah, diskon 1%. 50 juta. 50 kali 2 berarti ada 2 M. Itu harga yang paling mahal, itu besar sekali. 2 M dulu luar biasa. Nah, di situ sudah mulai ada kecemburuan. Udahlah, sembelih aja Abdullah. Unta-untanya kasih kami. Bagi-bagi. Ini sudah ada. Bicara-bicara sebenarnya ini sudah ada. Di antara saudara-saudara abahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecemburuan itu sudah ada. Ada bahasa-bahasa itu. Kemudian disembelihlah sesuai nazar. Karena sudah begitu lotre terakhir, namanya unta keluar, disembelihlah unta semuanya. Disembelih. Setelah disembelih unta, dinikahkanlah Sayyidina Abdullah dengan Sayyidah Aminah. Sayyidina Abdullah ini adalah laki-laki yang sangat dikagumi. Dikarenakan adanya Nur Muhammad di dalam sulbinya. Makanya semua perempuan pada waktu itu tertarik. Jangankan perempuan, laki-laki pun tertarik. Senang dengan Sayyidina Abdullah. Ketika sudah menikah, lepas sudah Nur Muhammad masuk ke dalam Sayyidina Aminah, biasa. Karena inti sari Nur Muhammad sudah lepas dari Sayyidina Abdullah. Ketika hamil Sayyidah Aminah 2 bulan, Sayyidina Abdullah wafat. Di mana-mana orang kalau sudah istri hamil, menantu hamil, kemudian suaminya meninggal, tentulah perhatian mertua akan jatuh kepada menantu yang hamil, ditinggal sama suaminya. Jadi tadi sesama saudara dicemburuin, sekarang sesama menantu dicemburuin, diirikan. Jadi dari sebelum Rasulullah lahir, penderitaannya sudah ada. Sampai lahir, ternyata cucu yang paling ganteng. Antar saudara cemburu, antar menantu cemburu, antar cucu cemburu. Jadi kecemburuan itu luar biasa. Karena melihat hal-hal yang aneh, banyak orang-orang berspekulasi. Dikhawatirkan terjadi sesuatu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipindahkanlah Sayyidina Rasul SAW kepada Sayyidah Halimatul Sa'diyah. Karena ada kekhawatiran. Dan itu kekhawatiran itu sudah tercium sama kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana ada ibu yang mau lepas dari anaknya, apalagi anaknya yang paling ganteng, satu-satunya. Tapi katanya riwayat itu sudah jadi tradisi. Kalau anak-anak itu biasa dia akan dibawa ke luar daerah. Kalau menurut saya di luar logika. Dan ada orang tua yang mau anaknya dibawa jauh, apalagi tempatnya tidak terkenal. Terkenal cuma tempatnya cukup jauh. Khawatir. Cuma karena memang kondisinya sangat menggentingkan, sangat genting, akhirnya Sayyidah Aminah melepaskan itu. Penderitaannya luar biasa. Pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, orang pertama yang paling senang adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah besar, sudah dewasa jadi nabi, yang paling keras memerangi Nabi. Tapi waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, yang paling senang Abu Lahab ini senangnya dengan Rasulullah itu bukan tahu karena Rasulullah itu Rasul. Senangnya karena ketika lahir ponakannya laki-laki. Bukan karena senang ponakannya itu jadi Rasul. Tidak tahu Abu Lahab itu tidak tahu. Tahunya ketika ditanya, ponakun tuh sudah lahir? Sudah. Laki apa perempuan? Laki. Sekarang engkau merdeka. Kepada Suhaibah al-Aslamiyah. Saking senangnya. Kenapa?
Karena akan jadi aib ketika perempuan yang lahir sudah tidak ada bapaknya, perempuan. Karena dulu mohon maaf sebelum Rasulullah diutus perempuan itu tidak ada harganya. Karena Rasulullah lah kalian perempuan-perempuan sekarang ini jadi berharga. Jadi ada hak masing-masing semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita bayangkan Abu Lahab hanya senang karena ponakannya laki-laki. Setiap hari Senin, meskipun masuk ke dalam neraka, setiap hari Senin Allah ringankan siksanya. Dan itu sudah terkenal, hadis ini, cerita-cerita ini sudah terkenal. Abu Lahab masuk ke dalam neraka, setiap hari Senin Allah ringankan, dikarenakan lahirnya baginda Rasul Muhammad SAW. Alasannya bukan karena Rasulullahnya, alasannya karena ponakannya laki-laki. Bagaimana kita yang senang dengan lahirnya baginda Rasul Muhammad SAW, dengan keimanan dan percaya betul bahwa yang kita rayakan lahirnya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya pintu neraka semuanya tertutup untuk kita, dan semua pintu surga dibuka untuk kita, selagi tidak bertengkar. Kalau bertengkar, tidak menghargai ibu, maka saya lihatnya pintu surganya mulai tertutup satu-satu. Tapi mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga dengan cerita ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan satu lagi, satu tempo Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau lagi senang, Rasulullah ini kalau lagi senang kelihatan wajahnya. Kemudian masuk ke dalam rumah, dilihat sama Sayyidah Aisyah. Saya kata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, kayaknya engkau lagi senang sekarang." "Iya Aisyah, aku lagi senang sekarang." "Kok engkau tahu? Wajahmu ya Rasulullah kelihatan bersinar-sinar wajahmu kalau sudah senang." "Kalau begitu, aku mau minta doa khusus ya Rasulullah. Doakan aku ya Rasulullah. Aku ingin minta dapat doa langsung darimu, khusus untuk aku," kata Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasulullah angkat tangan, "Allahumma ighfir li Aisyah." Ya Allah, ampunilah Aisyah. Ma qaddamat wa ma akhar. Apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Wa ma asrar wa ma alam. Apa yang dia sembunyikan dan apa yang terang-terangkan. Sayyidah Aisyah ketika mendapatkan doa ini, doa yang khusus ini, Sayyidah Aisyah loncatnya kayak anak kecil. Senang banget. Rasulullah sambil terheran lihat Sayyidah Aisyah begini. "Ya Aisyah, kenapa engkau sampai loncat-loncat begitu saking senangnya?" Kata Rasulullah, "Tentu doamu ya Rasulullah. Doamu, engkau berdoa ampuni Aisyah yang telah lalu dan yang Aisyah akan datang. Apa yang disembunyikan dan apa yang terang-terangan. Tentunya doamu pasti makbul ya Rasulullah." Terus kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa doa tadi itu aku baca setiap malam untuk umatku semuanya." Jadi kita ini mendapatkan doa dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umatnya, diakui sebagai umatnya. Satu syaratnya, jangan bertengkar. Karena orang sudah bertengkar, ketok, putus. Terus bagaimana Ustaz kalau saya sedang menjalani pertengkaran? Ya sudah, minta maaf. Datang minta maaf pun. Bermaaf Ustaz, kalau minta maaf juga. Harga diri Ustaz. Harga diri Ustaz masalahnya. Tanya, berapa harganya? Berapa harganya? Biar kita bayar. Nah, yang penting datang minta maaf. Karena hadiahnya orang datang memaafkan itu akan mendapatkan surga. Sedang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghindari pertengkaran, orang yang menghindari perdebatan, orang yang menghindari perselisihan, meskipun dia benar, kemudian dia tinggalkan, maka Allah siapkan istana di dalam surga. Orang yang meninggalkan pertengkaran, suami yang meninggalkan istrinya supaya tidak dengar ribut-ribut, enggak. Kalau suami-suami sini insya Allah enggak, tetap akan mendengar, menjadi pendengar setia kepada ibu-ibu yang akan meluapkan rasa emosi dan kesalnya. Insya Allah. Dan ibu-ibu sini insya Allah tidak mudah marah orangnya. Tenteram semua insya Allah.
Allah damaikan hatinya semuanya. Rasulullah suka banget memberikan hadiah, memberikan senang kepada hati orang. Hadiah yang pertama akan saya berikan kepada Fauzi Badillah berupa umroh tahun depan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa umroh semua. Ziarah, ngantri, mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad SAW. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya pasrahkan kembali kepada Haji Irwan.